Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kita akan membahas mengenai PSAK 221 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Nailah Mujahaya dengan NIM 2024-798. Lalu ada beberapa rekan saya, yang pertama ada Jihan Hanifah dengan NIM 2024-778. Lalu ada Valia Fensaira dengan NIM 2024-70101. Lalu ada Zikra Humaira dengan NIM 2024-70102. Oke, baik. Jadi yang pertama itu di PSAK 221 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Di sini di pendahuluannya ada tujuan. Tujuannya itu tertera di paragraf 1 dan juga 2. Di mana tujuannya di sini PSAK 221 itu mengatur gimana sih cara perusahaan itu mencatat transaksi yang pakai mata uang asing dan juga gimana sih caranya mengubah ke mata uang yang dipakai untuk laporan keuangan. Jadi misalnya nih ada perusahaan Indonesia, dia beli barang di Jepang. Dia beli barangnya otomatis pakai yen. Nah, yennya itu harus diubah dulu nih ke rupiah biar bisa masuk ke laporan keuangan. Nah, terus juga kalau semisalkan ternyata kan untuk mengubah dari yen ke rupiah itu harus pakai nilai kurs. Nah, kalau misalkan nilai kursnya itu berubah, misalnya yennya itu naik ataupun turun, itu perusahaan bisa untung maupun rugi. Jadi, selisih antara untung dan ruginya itu juga harus dicatat di laporan keuangannya. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup yang dimana di sini dibahas di paragraf 3 sampai 7. Untuk ruang lingkup, si PSAK 221 ini berlaku untuk yang pertama itu transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali derivatif tertentu yang sudah diatur di PSAK 109, di mana untuk yang pertama, jadi transaksi dan saldo dalam mata uang asing ini tuh berlaku ketentuan si PSAK 221 karena kalau perusahaan itu melakukan transaksi pakai mata uang selain mata uang utama perusahaan itu harus diubah dulu sebelum dia tuh mencatat ke laporan keuangan. Jadi misalkan perusahaan Indonesia itu beli barang di Jepang pakai yen. Nah, hasil transaksinya itu harus diubah dulu ke rupiah baru dimasukin ke laporan keuangan. Terus juga untuk yang kedua itu ada penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri, cabang ataupun anak perusahaan. Itu tuh maksudnya gimana? Jadi itu tuh kalau misalkan perusahaan itu ternyata punya cabang di negara lain, biasanya cabangnya itu kan pakai mata uang negara tersebut. Kayak misalkan nih perusahaan Indonesia uh, punya cabang di Korea, otomatis si perusahaan cabangnya itu mencatat transaksinya itu pakai won kan. Nah, kalau misalkan si transaksi perusahaan cabangnya ini mau dimasukin ke laporan utama si perusahaan, di mana perusahaan utamanya itu ada di Indonesia, makanya harus diubah dulu ke Indonesia, ke rupiah. Nah, terus yang ketiga itu penjabaran laporan keuangan ke mata uang untuk penyajian, di mana itu maksudnya laporan keuangan yang awalnya dibuat pakai satu mata uang itu bisa diubah ke mata uang lain yang dipakai untuk laporan resmi. Jadi misalnya ada perusahaan Indonesia nih, tapi dia tuh ternyata banyak banget transaksi yang pakai dolar. Jadi laporan keuangannya itu yang awalnya dibuat dalam US dollar itu tuh harus diubah dulu ke rupiah untuk membuat laporan resminya tuh. Terus semua angka di laporan itu tuh harus diubah ke rupiah dan proses ini itu disebutnya adalah penjabaran ke mata uang penyajian. Nah, terus selanjutnya untuk di PSAK 221 ini tidak berlaku untuk dua hal. Yang pertama itu derivatif tertentu dan juga lindung nilai. Jadi si derivatif itu maksudnya apa? Jadi itu kayak misalnya perusahaan itu sepakat sekarang untuk beli dolar bulan depan dan dengan harganya tuh hari ini, dengan harga yang hari ini. Terus kalau misalkan lindung nilai itu kayak misalnya nih perusahaan itu ngunci kurs dolar sekarang supaya kalau misalkan dolarnya tuh naik, dia tuh tetap bisa bayar dengan harga lama dan dia tuh nggak mengalami kerugian gitu. Nah, kedua kedua hal ini derivatif dan juga lindung nilai itu kan sifatnya kontrak keuangan khusus yang mana ini tuh dipakai untuk strategi keuangan khusus untuk mengurangi resiko, dan ini tuh nggak diatur di PSAK 221 tapi udah diatur di PSAK 102. Terus yang kedua itu PSAK 221 itu tidak berlaku untuk laporan arus kas dalam mata uang asing karena itu sudah diatur di PSAK 207, di mana si PSAK 221 ini tuh cuman mengatur transaksi dan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing ke mata uang pelaporan, termasuk cara pakai kurs dan juga pencatatan selisih kursnya, bukan ngurus ngatur laporan arus kayak cash flow gitu yang lebih mendetail.
karena itu memang sudah ada aturannya di PSAK 207. Oke, selanjutnya di sini ada penguraian definisi, di mana di sini dibagi jadi beberapa. Yang pertama itu ada tertukarkan. Dan ini tuh di PSAK 221 itu tertera di paragraf 8A dan juga 8B. Jadi maksudnya ini adalah jadi si PSAK ini ngejelasin kapan sih suatu mata uang itu dianggap bisa ditukar ke mata uang lain. Jadi penilaiannya itu biasanya dilihat pada saat pengukuran ataupun uh, untuk tujuan tertentu. Terus juga kalau misalkan hanya bisa ditukar tapi jumlahnya tuh kecil banget atau enggak terlalu cukup, itu maka dianggap tidak tertukarkan. Contohnya tuh kayak perusahaan itu mau tukar rupiah nih ke US dollar untuk membayar impor. Nah, tapi negaranya itu lagi krisis, jadi US dollarnya itu bisa didapat dikit banget. Nah, itu tuh disebut tidak tertukarkan. Nah, terus abis itu ada mata uang fungsional yang tertera di paragraf 9 sampai 14, di mana mata uang fungsional ini adalah mata uang utama yang paling mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan. Nah, itu dilihatnya dari mana? Yang pertama itu kita bisa lihatnya tuh dari mata uang yang dipakai untuk menjual barang ataupun jasa. Kayak misalkan harga barangnya itu ditentukannya tuh pakai US dollar. Terus juga kita bisa lihat juga dari mata uang yang yang biasanya tuh dipakai untuk biaya produksi. Kayak misalkan kita bayar biaya produksi bahan baku, terus juga bayar biaya gaji karyawan. Itu tuh misalkan kita pakainya tuh rupiah. Nah, kalau tadi kan eh, di dua hal itu tuh masih ada perbedaan, yang satu pakai US dollar, yang satu pakai rupiah. Nah, uh, kalau misalkan belum jelas nih kita sebenarnya pakai mata uang yang mana sih sebagai mata uang fungsional itu, nah kita bisa lihat lagi nih dari mata uang dananya, dari dana yang kita pakai itu pakai mata uang apa, dari kayak utangnya atau sahamnya itu kita pakai mata uang apa. Terus juga kita bisa lihat dari mata uang yang kita pakai di arus kas operasional. Nah, tapi kalau misalkan dari kedua hal itu juga masih beda-beda, itu kita harus uh, memerintahkan manajemen untuk menentukan mana sih yang paling mewakili si bisnis itu. Jadi pas si manajemen itu udah menentukan, itu tuh nggak boleh lagi diganti-ganti kecuali ada kondisi tertentu yang memungkinkan untuk diganti. Nah, kalau semisalkan negaranya itu ternyata punya inflasi yang tinggi, laporannya itu harus disesuaikan lagi sesuai aturan PSAK 29. Penguraian definisi yang selanjutnya itu ada investasi neto dalam usaha luar negeri yang tertera di paragraf 15 sampai 15A, yang dimana untuk si investasi neto dalam usaha luar negeri itu tuh kita fokusnya terhadap kepemilikan bersih perusahaan di cabang luar negeri. Jadi contohnya itu kayak misalkan perusahaan Indonesia nih punya anak usaha atau anak cabang perusahaannya itu di Korea. Nah, di Korea ini kan ada aset kayak kas, gedung, barang, dan juga ada utang. Nah, sisa aset setelah dikurangi utang itu tuh disebut investasi neto kan. Nah, kalau misalkan ada pinjaman antar perusahaan dalam grup, itu tuh pinjaman itu tidak akan cepat dibayar karena dianggap sebagai bagian dari investasi neto itu juga. Terus abis itu ada pos moneter. Pos moneter itu terdapat di paragraf 16, di mana ini artinya tuh akun yang jumlahnya itu tetap dalam satuan uang, di mana contohnya tuh kayak kas, piutang, usaha, sewa atau imbal kerja yang dibayar berupa uang. Nah, itu tuh jumlahnya kan udah jelas. Kecuali kalau misalkan non moneter itu sebaliknya kayak persediaan barang, gedung, goodwill, terus juga aset tetap yang memang nilainya itu bisa berubah tergantung harga pasar. Terus selanjutnya itu ada ringkasan pendekatan yang disyaratkan PSAK 221 ini. Jadi setiap entitas kayak perusahaan induk, perusahaan cabang yang ada di luar negeri itu tuh harus menentukan mata uang fungsionalnya, yaitu mata uang utama yang paling mempengaruhi bisnisnya. Jadi semua transaksi dalam mata uang aslinya itu kemudian akan diubah atau dijabarkan di mata uang fungsional, dan hasilnya itu akan dicatat di laporan keuangan utamanya. Nah, perusahaan itu juga boleh nih menyajikan laporan keuangan dalam mata uang penyajian yang berbeda dari mata uang fungsionalnya. Tapi jika memang ada perbedaan, maka seluruh laporannya itu harus dijabarkan ke mata uang penyajian sesuai aturan PSAK. Kayak misalkan nih contohnya
perusahaan Indonesia nih, misalkan PTA, itu beroperasinya ternyata di Jepang melalui anak perusahaan. Nah, mata uang fungsionalnya anak perusahaannya itu kan yen. Nah, karena semua penjualan dan juga biaya penggunanya itu pakai yen, tapi perusahaan induknya itu di Indonesia dan ingin menyajikan laporan keuangannya itu dalam rupiah, maka semua laporan anak perusahaannya itu yang di Jepang itu harus dikonversi dulu ke yen, dari yen ke rupiah agar bisa digabung jadi laporan konsolidasi atau laporan gabungan si PTA seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada definisi mengenai istilah-istilah yang sering digunakan di PSAK 221 ini. Dan di si definisi ini itu tertera di paragraf 8. Ada beberapa definisi yang dijabarkan di PSAK 221 paragraf 8 ini. Yang pertama itu ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, yang mana di sini diartikan sebagai total kepemilikan perusahaan di aset bersihnya. Jadi kalau aset bersih itu kan aset dikurangin liabilitiesnya dari cabang ataupun anak perusahaan di luar negeri. Jadi kayak misalkan nih perusahaan Indonesia itu punya cabang di Jepang. Nah, semua aset bersihnya itu yang ada di Jepang itu dianggap sebagai investasi neto perusahaan induknya. Nah, terus yang kedua itu ada kegiatan usaha luar negeri. Jadi itu adalah perusahaan atau cabang yang beroperasi di negara atau mata uang yang berbeda dari induknya. Kayak misalkan perusahaan Indonesia punya cabang di Indonesia, perusahaan Indonesia punya cabang di Korea. Nah, terus abis itu ada kelompok usaha. Nah, kelompok usaha itu apa? Jadi itu adalah gabungan dari perusahaan induk ditambah dengan semua anak perusahaannya. Jadi kayak misalkan perusahaan utamanya itu ada di Indonesia, terus perusahaan cabangnya itu ada di Korea, ada di Jepang, dan di Cina. Nah, itu semua gabungannya itu disebut kelompok usaha. Nah, terus ada kurs. Nah, kurs itu adalah uang asing, mata uang asing. Jadi misalnya $1 itu tuh sama dengan 15.000. Nah, itu adalah nilai kursnya. Nah, kurs di sini itu ada dibagi jadi dua, ada kurs spot sama kurs penutup. Kalau kurs spot itu tuh dipakai saat transaksi terjadi. Kayak misalkan kita beli barangnya itu saat ini, makanya kita dikenakan kurs spot. Kalau semisalkan kurs penutup itu tuh dipakai saat akhir periode, untuk biasanya tuh untuk bikin laporan keuangan akhir bulan atau akhir tahun. Nah, selanjutnya itu ada mata uang fungsional dan penyajian. Kalau mata uang fungsional, itu adalah mata uang yang dipakai sehari-hari perusahaan buat operasionalnya. Kayak misalkan perusahaan di Indonesia itu tuh pakai rupiah buat apa? Buat jual beli, buat bayar gaji karyawan, buat biaya produksi, dan segala macam. Nah, terus kalau misalkan mata uang penyajian, itu tuh adalah mata uang yang dipakai buat nulis ke laporan keuangannya. Misalnya, laporan akhirnya itu ditulis pakai rupiah, atau bisa juga dia pakai dolar kalau misalkan ada permintaan. Terus juga selanjutnya itu ada nilai wajar. Kalau nilai wajar atau par itu adalah harga pasar yang realistis untuk jual aset ataupun untuk bayar utang. Contohnya itu harga laptop di pasar itu punya nilai wajarnya itu 10 juta. Nah, terus ada pos moneter. Kalau pos moneter itu adalah akun yang nilainya itu sudah pasti dalam bentuk uang dan tidak berubah jumlahnya. Jadi contohnya itu kayak kas, utang, terus juga piutang. Jadi itu intinya si pos moneter itu tuh jumlah uangnya tuh jelas dan tetap. Tapi kalau misalkan kita ngomong sebaliknya tentang non pos moneter, itu tuh pos non moneter itu kayak contohnya itu barang ataupun gedung, tanah, persediaan yang pokoknya nilainya itu bisa sewaktu-waktu tuh naik tergantung harga pasarnya, atau sewaktu-waktu turun tuh. Terus habis itu ada valuta asing. Kalau valuta asing itu adalah mata uang selain mata uang utama perusahaan. Kayak misalkan utamanya itu perusahaan Indonesia kan mata uangnya rupiah, berarti valuta asingnya misalkan perusahaan ini punya cabang di Cina, berarti mata uangnya ngikutin mata uang Cina. Terus habis itu ada selisih kurs. Kalau selisih kurs ini adalah untung atau rugi karena suatu perubahan nilai tukar atau nilai kursnya. Terus ada mata uang yang tertukar. Itu maksudnya adalah mata uang yang bisa ditukar bebas di pasar. Kayak misalkan ada US dollar, ada yen, ada euro. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada estimasi kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan
Nah, di sini ada tertera di paragraf PP 11 sampai PP 17 di mana entitas itu harus mengestimasi kurs spot pada tanggal pengukuran jika suatu mata uangnya itu tidak dapat ditukarkan ke mata uang lain. Nah, itu tujuannya buat apa? Untuk memperkirakan nilai tukar yang seharusnya berlaku jika terjadi transaksi penukaran normal antara pelaku pasar dalam kondisi ekonomi saat itu. Jadi, uh, itu tuh tetap mencerminkan kondisi pasar yang wajar meskipun mata uangnya itu nggak bisa kita tukarkan secara langsung. Kayak contohnya nih, misalkan sebuah perusahaan di negara X nih, misalkan dia tuh menggunakan mata uang lokal yang lagi krisis ekonomi. Nah, sehingga mata uangnya itu kan nggak bisa ditukerin secara langsung kan, misalkan mau nukerin ke US dollar di pasar resmi itu kan nggak bisa ditukerin. Nah, tapi perusahaan itu bisa tetap harus membuat laporan keuangan dalam US dollar untuk kebutuhan induk perusahaan. Nah, karena tidak ada kurs resmi yang bisa dipakai, jadi perusahaannya itu harus mengestimasi dulu nih si kurs spotnya, yaitu memperkirakan nilai tukar yang kira-kira akan terjadi jika transaksi penukaran normalnya itu masih bisa dilakukan di kondisi pasar yang wajar. Nah, terus selanjutnya itu ada pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Di sini yang pertama itu ada pengakuan awal di PSAK 221 tertera di paragraf 21 sampai 23 di mana transaksi valuta asing ini adalah transaksi yang dilakukan atau dibayar menggunakan mata uang asing seperti buat jual beli, buat jual beli barang atau jasa, terus untuk menjual aset dengan mata uang asing, terus juga pada saat pertama kali dicatat di pengakuan awal, itu transaksi tersebut tuh harus dikonversi dulu ke mata uang fungsional pakai kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, itu tuh biar apa? Itu untuk memudahkan perusahaan boleh memakai kurs rata-rata mingguan ataupun bulanan. Tapi jika misalkan kursnya itu berubah dengan kondisi dan kecepatan yang tidak stabil, itu tuh mereka tuh harus tetap menggunakan kurs spot agar hasilnya itu lebih akurat. Kayak misalkan contohnya nih, PTA di Indonesia itu menggunakan rupiah. Nah, itu tuh kan sebagai mata uang fungsionalnya, di mana misalkan si PTA ini membeli barang dari luar negeri dan itu pakai US dollar sebesar 1000 US dollar pada tanggal transaksinya. Nah, pada hari itu tuh kurs spotnya itu adalah 15.000 per US dollar. Maka kan pada saat pengakuan awalnya si transaksinya itu tidak dicatat dalam US dollar, tapi langsung aja dicatat, langsung dikonversikan ke rupiah, makanya nanti hasilnya jadi 15 juta. Terus di pembukuan PTA itu tuh pembelian barangnya itu akan dicatat sebesar 15 juta. Tapi kalau misalkan PTA-nya itu sering melakukan transaksi, terus juga perusahaannya itu boleh memakai kurs rata-rata mingguan ataupun bulanan, tapi kalau misalkan kursnya itu lagi naik atau turun secara tajam, itu harus tetap pakai kurs spot harian, bukan rata-rata biar lebih akurat. Selanjutnya di sini ada pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional yang kedua, yaitu pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya yang tertera di paragraf 23 sampai 26. Di mana pada akhir periode pelaporan itu perlakuan transaksi dalam valuta asing dibagi menjadi beberapa aturan. Yang pertama itu ada post moneter, yang contohnya itu ada kas, piutang, dan utang yang dijabarkan menggunakan kurs penutup atau kurs akhir periode. Nah, yang kedua itu ada post non moneter yang dimana ini tuh diukur berdasarkan biaya historis yang dijabarkan menggunakan kurs saat transaksinya itu terjadi. Terus ada juga post non moneter nilai wajar. Itu tuh misalnya kayak aset yang dinilai ulang. Nah, itu tuh dijabarkannya menggunakan kurs saat nilai wajarnya itu ditentukan. Nah, terus jumlah tercatat suatu aset itu akan mengikuti PSAK lain. Misalnya aset tetap ataupun persediaan. Tetapi jika berasal dari valuta asing, maka akan tetap harus dikonversi ke mata uang fungsionalnya. Nah, untuk aset non moneter itu tuh akan dihitung dengan perbandingan misalnya nilai terendah persediaan atau penurunan nilai asetnya. Maka biaya dan nilai wajarnya itu dikonversi dengan kurs pada waktu masing-masing nilainya itu ditentukan. Kalau misalkan ada beberapa kurs, maka dipakai kursnya itu yang paling mencerminkan arus kas sebenarnya di masa depan. Kayak contohnya nih,
PTA di Indonesia itu punya piutang sebesar $1.000. Ini tuh disebutnya post moneter kan. Nah, di akhir tahun kursnya itu naik. Makanya dan kita tuh ngitungnya pakai kurs penutup. Misalnya 1 US dollarnya itu pada saat itu 16.000. Nah, makanya nanti yang dicatat adalah si 16.000 ini dikali sama $1.000. Jadi hasilnya itu ada 16 juta rupiah. Terus juga misalkan kita tuh beli mesin senilai 2.000 US dollar tahun lalu. Nah, ini kan masuknya ke biaya historis ya atau non moneter. Jadi tetap pakai kursnya itu pas saat beli aja. Yaitu misalkan pada saat itu kursnya 15.000 rupiah. Nah, jadi tetap akan dicatat sebesar si 2.000 US dollar dikali 15.000. Yang mana hasilnya itu adalah 30 juta rupiah dan ini itu tidak ikut ke kurs akhir. Nah, terus juga ada mesin, misalkan mesin dinilai ulang. Jadi nilai wajarnya itu misalkan 2.500 US dollar. Nah, itu tuh pakai kurs saat penilaian. Misalnya kursnya pas penilaian itu adalah 16.000, makanya tinggal nanti nilainya itu jadi 2.500 dikali sama 16.000 rupiah, hasilnya menjadi 40 juta rupiah. Seperti itu. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai pengakuan selisih kurs, di mana kalau perusahaan punya transaksi pakai mata uang asing kayak misalnya dolar, itu nilainya bisa naik turun karena kurs. Nah, selisih naik turun itu biasanya langsung masuk ke laba rugi. Jadi bikin untung atau rugi kelihatan kayak berubah-ubah. Nah, ada pengecualian di mana kalau perusahaan itu pakai lindung nilai atau hedging, ini tuh cara untuk mengurangi resiko dari kurs tadi. Nah, maka selisih kurs itu tidak langsung dimasukin ke laba rugi, tapi disimpan dulu di penghasilan komprehensif lain atau yang kita kenal other comprehensive income atau OCI. Baru nanti dimasukin ke laba rugi kalau waktunya udah tepat. Tujuannya itu supaya laba perusahaan nggak kelihatan naik turun drastis, cuman karena kurs yang belum benar-benar terjadi. Karena ini kan belum direalisasi. Nah, habis itu ada post moneter. Post moneter ini aset atau utang yang nilainya pasti dalam jumlah uang. Kayak contohnya kas, piutang, atau utang, di mana nilainya ini akan dibayar atau diterima dalam jumlah uang tertentu. Makanya ini bisa terpengaruh sama kurs. Misalnya, pas kita catat utang dalam dolar, nah kursnya itu bisa beda dengan saat kita bayar nanti. Perbedaan ini yang disebut dengan selisih kurs. Nah, kalau transaksi diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih akan langsung diakui pada periode tersebut. Tapi kalau diselesaikan pada periode berikutnya, maka selisih kurs itu diakui secara bertahap sesuai dengan perubahan kurs hingga nanti transaksinya selesai. Habis itu ada post non-moneter. Post non-moneter ini aset yang bukan berupa uang langsung. Contohnya ada tanah, bangunan, mesin, atau saham dari investasi tertentu yang nilainya ini tuh enggak tetap dalam jumlah uang, bisa tergantung nilai pasar, jadi bukan cuma kurs. Nah, untuk post non-moneter ini, selisih kursnya mengikuti tempat pengakuan untung atau ruginya. Kayak misal jika diakui di penghasilan OCI, maka selisih kurs itu juga masuk ke OCI. Tapi kalau di laba rugi, maka selisih kurs itu juga masuk ke laba rugi. Jadi umumnya sebenarnya masuknya ke laba rugi, tapi perlakuannya itu bisa berbeda, tergantung jenis pos dan penggunaan lindung nilainya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, PSAK 221 itu mengatur kalau perusahaan punya transaksi pakai mata uang asing, perubahan kurs itu biasanya langsung dicatat sebagai untung atau rugi di laporan laba rugi. Tapi ada pengecualian, di mana kalau perusahaan itu pakai lindung nilai untuk mengurangi resiko perubahan dari kurs tadi, maka selisih kurs tertentu itu tidak masuk ke laba rugi, melainkan disimpan dulu nih di OCI selama perlindungan itu masih berjalan. Nah, selain itu, kalau perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, kayak tanah atau bangunan dalam mata uang asing, contohnya dolar, itu selisih kursnya juga enggak masuk ke laba rugi, tapi dicatat di OCI.
Jadi nggak semua selisih kurs langsung memengaruhi laba rugi, tapi tergantung kondisi dan jenis dari transaksinya. Lalu kalau perusahaan itu punya utang atau piutang dalam mata uang asing, perubahan kurs ini biasanya langsung dicatat sebagai untung atau rugi di laporan laba rugi. Terus kalau transaksi selesai di periode yang sama, maka langsung dicatat semua. Tapi kalau beda periode, maka dicatat sedikit demi sedikit sesuai sama perubahan kursnya. Terus ada juga pengecualian untuk investasi di luar negeri. Untuk laporan biasanya itu tetap masuk ke laba rugi, tapi di laporan konsolidasian itu selisih kursnya ditahan dulu di penghasilan OCI dan baru dipindahin ke laba rugi saat investasinya udah dijual atau dilepas. Oke, jadi kalau pada pos non-moneter itu selisih kursnya mengikuti tempat pengakuan untung ruginya, laba rugi atau OCI. Kalau masuk ke laba rugi ya ikut laba rugi, kalau ke OCI ya ikut ke OCI. Terus untuk investasi luar negeri, selisih kursnya bisa dipengaruhi oleh mata uang yang dipakai sama tiap perusahaan. Kayak di laporan gabungan atau konsolidasi, selisih kurs itu biasanya ditahan dulu nih di OCI. Terus kalau perusahaannya pakai mata uang berbeda dari mata uang utamanya, maka semua laporan itu harus diubah dulu ke mata uang utama tersebut. Jadi intinya pengakuan selisih kurs itu tetap tergantung jenis pos dan konteks transaksinya. Oke, selanjutnya di sini membahas tentang perubahan dalam mata uang fungsional, di mana mata uang fungsional itu adalah mata uang utama yang paling sering dipakai sama perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, kayak misalnya untuk jual beli atau untuk menentukan harga. Nah, mata uang ini tuh gak boleh diganti sembarangan, cuman boleh diganti kalau memang ada perubahan besar dalam kondisi bisnis. Kayak misalnya nih, sebelumnya si perusahaan itu lebih banyak pakai rupiah, tapi sekarang malah lebih banyak transaksi yang pakai dolar. Nah, jadi karena kondisi utamanya berubah, mata uang fungsionalnya itu boleh ikut berubah jadi dolar. Nah, terus kalau perusahaan ganti mata uang fungsional, maka mulai dari tanggal itu semua angka di laporan keuangan diubah ke mata uang yang baru pakai kurs saat itu. Nilai baru ini tuh dianggap sebagai nilai awal yang baru untuk kedepannya. Nah, untuk selisih kurs yang sebelumnya udah disimpan di penghasilan OCI, itu nggak langsung dipindahin ke laba rugi, tapi selisihnya tetap disimpan dulu di ekuitas, terus baru dimasukin ke laba rugi kalau nanti investasinya yang di luar negeri tersebut udah dijual atau dihentikan, kayak gitu. Selanjutnya itu membahas penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional, di mana maksudnya perusahaan itu tuh punya mata uang utama atau mata uang fungsional kan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, tapi di sini dia boleh menyajikan laporan keuangan pakai mata uang lain juga, misalnya untuk kebutuhan investor. Nah, di sini kan beda. Maka semua angka di laporan itu harus diubah dulu ke mata uang penyajian supaya semuanya seragam. Ini tuh biasanya dilakuin kalau perusahaannya punya banyak cabang di berbagai negara. Jadi biar laporannya pakai satu mata uang yang sama. Nah, saat perusahaan itu mengubah laporan keuangan ke mata uang lain, aset dan utangnya dihitung pakai kurs yang terbaru. Sedangkan pendapatan dan bebannya itu pakai kurs saat transaksi atau kurs rata-rata kalau kursnya stabil. Nah, terus selisih yang muncul dari perubahan kurs ini tuh nggak dianggap sebagai untung atau rugi, tapi disimpan dulu di OCI, jadi nggak langsung memengaruhi laba atau ruginya. Habis itu selisih kursnya kan muncul karena perusahaan pakai kurs yang berbeda pas ngubah laporan keuangannya dia. Misalnya kayak kurs akhir buat aset atau kurs transaksi untuk pendapatan. Nah, selisih ini tuh nggak dianggap sebagai untung atau rugi, jadi nggak dimasukin ke laba rugi, tapi disimpan dulu di OCI. Nanti kalau usaha di luar negerinya udah dijual atau dihentikan, maka barulah selisih itu dipindahin ke laba rugi. Jadi kalau perusahaan yang nggak memiliki usaha itu sepenuhnya, maka sebagian selisih kurs itu juga menjadi bagian milik pihak lain atau disebut sebagai non-pengendali. Lalu ada kalau perusahaan itu berada di negara dengan inflasi yang sangat tinggi atau hiperinflasi, maka cara mengubah laporan keuangannya jadi berbeda. Kayak semua angka, baik itu aset, utang, pendapatan, atau beban, nah diubah pakai kurs terbaru atau disebutnya kurs penutup. Tapi buat data tahun sebelumnya, itu nggak ikut diubah lagi, pakai aja angka yang udah dilaporin sebelumnya. Jadi cuman data yang sekarang yang disesuaikan, sedangkan data lama itu apa adanya aja buat pembanding.
Terus kalau perusahaan ada di negara yang inflasinya sangat tinggi tadi, maka laporan keuangannya itu kan harus disesuaikan dulu biar nilainya itu tetap relevan sesuai sama aturan PSAK 229. Habis itu baru boleh diubah ke mata uang lain. Nah, kalau kondisi hiperinflasi tadi udah selesai, maka penyesuaian itu tidak perlu dilakukan lagi. Tinggal nilai terakhir yang udah disesuaikan tadi itu dianggap sebagai nilai awal yang baru buat periode berikutnya. Oke, next slide-nya ini bahas penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Jadi di sini kondisinya itu kan perusahaan punya cabang atau usaha di luar negeri. Nah, laporan keuangannya ini biasanya pasti pakai mata uang yang berbeda, dimana supaya bisa digabung dengan laporan perusahaan yang induk, maka semua laporan itu harus diubah dulu ke satu mata uang yang sama. Tujuannya supaya angkanya ini bisa dibandingin, terus juga bisa dianalisis dalam satu laporan keuangan. Nah, dalam konsolidasi itu, saat laporan keuangan beberapa perusahaan dalam satu grup digabung, maka transaksi antar perusahaannya ini biasanya dihapus supaya tidak dihitung dua kali. Tapi kalau ada utang atau piutang antar perusahaan dalam mata uang asing, selisih kursnya kan gak bisa dihilangkan begitu saja. Itu karena selisih tersebut itu menunjukkan risiko perubahan nilai tukar yang nyata. Jadi selisih kurs ini tetap dicatat, bisa dilaba rugi atau dioci. Nah, kadang juga disimpan di ekuitas sampai usaha luar negeri tersebut dijual atau dihentikan. Terus, kalau laporan keuangan perusahaan luar negeri itu nggak sama tanggalnya dengan perusahaan induk, ini tuh tetap boleh dipakai selama selisihnya nggak lebih dari 3 bulan. Tapi kalau ada transaksi penting di antara tanggal itu, maka harus disesuaikan dulu. Lalu untuk pencatatannya, aset dan utang itu dihitung pakai kurs di akhir periode laporan perusahaan luar negeri. Selain itu, kayak goodwill, ini nilai dari hasil akuisisi, nilai lebihnya, itu dianggap sebagai bagian dari perusahaan luar negeri. Jadi ikut dihitung pakai kurs yang sama. Pembahasan terakhir saya di sini ada pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri, di mana selama perusahaan punya usaha di luar negeri, selisih kursnya itu biasanya disimpan dulu di OCI. Jadi kan belum dianggap untung atau rugi. Nah, saat usaha itu dijual atau dilepas, maka semua selisih kurs yang udah terkumpul tadi barulah dipindahin ke laba rugi. Tujuannya ini supaya efek naik turun kurs yang terjadi sebelumnya itu yang belum diakui itu akhirnya masuk sebagai untung atau rugi pada saat pelepasan tersebut udah terjadi. Nah, pelepasan usaha luar negeri itu kan tidak harus menjual semuanya, bisa aja sebagian. Jadi kalau perusahaan menjual sebagian tapi sampai kehilangan kendali, kayak misalnya tidak lagi jadi pemilik utama, itu tuh udah dianggap sebagai pelepasan. Bahkan kalau setelah itu investasinya berubah jadi sekedar investasi biasa kayak aset keuangan, itu juga dihitung sebagai pelepasan. Nah, pada terjadinya pelepasan ini, selisih kurs yang sebelumnya disimpan itu dipindahin ke laba rugi. Tapi nggak selalu semuanya. Kalau masih ada pihak lain atau si non pengendali ini, maka sebagian selisih kurs itu ya jadi milik mereka. Tapi kalau hanya jual sebagian tanpa kondisi khusus, maka yang dipindahin ke laba rugi itu hanya bagian sesuai porsi yang dilepas. Selain itu, pelepasan ini kan bisa terjadi lewat penjualan atau lewat likuidasi atau menghentikan usaha. Tapi kalau hanya rugi atau nilai aset yang turun, itu tuh bukan pelepasan. Jadi dalam kondisi itu selisih kurs tetap disimpan dan tidak dipindahin ke laba rugi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan pengaruh pajak dari selisih kurs. Nah, yang pertama itu adalah pengungkapan. Jadi, dalam kelompok usaha, acuan mata uang fungsional itu mengikuti entitas induk, di mana entitas itu harus mengungkapkan jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi serta selisih kurs yang dicatat dalam penghasilan komprehensif lain yang kemudian akan diakumulasikan ke dalam ekuitas, termasuk rekonsiliasi saldo awal dan juga di akhir periode nanti.
Nah, apabila entitas menggunakan mata uang penyajian yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka hal tersebut harus dijelaskan beserta dengan alasannya, termasuk apabila terjadi perubahan mata uang fungsional. Nah, lalu entitas itu hanya dapat menyatakan bahwa laporannya itu sudah sesuai dengan SAK Indonesia apabila seluruh ketentuan-ketentuan itu sudah dipenuhi, termasuk dalam metode penjabaran yang benar. Lalu apabila entitas itu menyajikan informasi keuangan dengan dalam mata uang lain, tapi nggak memenuhi ketentuan SAK, maka informasi tersebut harus dipisahkan sebagai informasi tambahan, disertai dengan penjelasannya mengenai mata uang yang digunakan, terus mata uang fungsionalnya apa, sama metode penjabarannya. Nah, selain itu, dalam kondisi mata uang yang nggak bisa ditukarin, maka entitas itu wajib mengestimasi kurs spot dan menengkapkan dampaknya terhadap kinerja keuangan, posisi keuangan, arus kas, termasuk dengan menjelaskan proses estimasinya. Lalu kurs yang digunakan setelah itu adalah risiko yang timbul akibat ketidaktertukaran mata uang tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah tanggal efektif dan ketentuan transisi. Jadi PSAK ini itu berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Namun perusahaan itu diperbolehkan untuk menerapkannya lebih awal dengan syarat mereka itu harus mengungkapkan hal-hal tersebut. Dalam penerapannya ada ketentuan yang berlaku secara prospektif, yaitu hanya untuk transaksi ke depan, dan ada juga yang harus ditetapkan secara retrospektif, yaitu dengan menyesuaikan data atau laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah penarikan. Jadi di penarikan ini PSAK 221 akan menggantikan standar-standar sebelumnya yang berkaitan dengan mata uang asing, yaitu PSAK 10, PSAK 11, 52, dan juga ISAK 4. Nah, artinya setelah PSAK ini tuh berlaku, perusahaan itu tidak lagi menggunakan standar lama tersebut dan harus sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ada di dalam PSAK yang baru ini, yaitu PSAK 221. Selanjutnya adalah ketertukaran. Jadi ketertukaran sendiri itu merupakan kemampuan suatu mata uang untuk ditukar dengan mata uang lain melalui mekanisme yang tersedia dan diakui secara hukum dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Nah, apabila mata uang itu bisa diperoleh dengan mudah dan digunakan secara normal, maka akan dianggap tertukarkan. Sebaliknya, apabila susah diperoleh, dibatasi, dan jumlahnya itu sangat terbatas, maka akan dianggap sebagai tidak tertukarkan. Nah, prosesnya sendiri itu ada 2 langkah utama, yaitu yang pertama adalah menilai apakah mata uang tersebut benar-benar tertukarkan. Nah, apabila enggak, maka harus dilakukan yang namanya estimasi kurs spot yang paling mendekati kondisi nyata. Dan dalam penilaiannya, entitas itu enggak hanya melihat melalui niat aja, tapi harus melihat apakah secara nyata itu bisa memperoleh mata uang lain tersebut melalui pasar atau mekanisme yang sah secara umum. Jadi yang dilihat itu bukan hanya kemampuan real, tapi adanya akses yang legal dan juga bukan sekedar rencana aja. Nah, bahkan apabila ada keterlambatan administratif, maka hal tersebut itu belum tentu bisa membuat mata uang itu menjadi tidak tertukarkan juga. Nah, selanjutnya itu adalah sebuah gambar. Nah, gambar ini itu dia menjelaskan apakah mata uang yang tertukarkan menjadi mata uang lain pada tanggal pengukuran untuk tujuan spesifik itu apabila jawabannya iya, maka hal ini itu akan menerapkan pernyataan pada PSAK 221 di mana langkah pertama itu tuh memastikan bahwa mata uang itu benar-benar tidak tertukarkan, dan jika tidak tertukarkan maka perusahaan itu harus mengestimasi kurs spot, dan estimasi ini itu nantinya akan menggunakan kurs yang masih tersedia di pasar atau metode lain apabila diperlukan. Nah, jadi dalam menentukan kurs juga kita harus relevan, habis itu harus mempertimbangkan faktor-faktor waktu, ekonomi supaya bisa mencerminkan dengan keadaan sebenarnya juga. Lalu tujuannya itu tuh juga untuk membuat laporan keuangan supaya tetap akurat walaupun kondisi pasar itu tuh sedang tidak normal. Nah,
Apabila di sini juga diberitahu apabila jawabannya tidak, maka pada tanggal pengukuran estimasi kurs spot yang memenuhi tujuan itu akan menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian dan juga menggunakan teknik estimasi lainnya yang kemudian nantinya itu akan dijelaskan lebih lanjut di langkah kedua, di mana mengestimasi kurs spot apabila suatu mata uang itu tidak tertukarkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu menilai ketertukaran mata uang. Jadi yang pertama itu adalah jangka waktu. Kurs spot sendiri itu didefinisikan sebagai kurs untuk mentransaksikan yang segera direalisasikan. Namun dalam praktiknya pertukaran mata uang itu tidak selalu terjadi secara instan karena adanya hambatan seperti aturan hukum, prosedur administratif, atau faktor praktis seperti hari libur. Nah, dalam keterlambatan administratif yang masih normal, itu tuh tidak akan membuat suatu mata uang dianggap tidak tertukarkan. Dan keterlambatan ini sendiri itu tuh bakal dianggap apakah ini masih normal atau tidak, itu bergantung pada kondisi dan fakta yang terjadi pada saat itu. Nah, selanjutnya itu kita harus melihat kemampuan untuk memperoleh mata uang lainnya. Dimana kalau kita menilai ketertukaran yang menjadi fokus utamanya adalah apakah entitas itu mampu memperoleh mata uang lain dan bukan apakah entitas tersebut itu berniat atau memutuskan untuk melakukannya. Jadi suatu mata uang akan dianggap tertukarkan apabila entitas itu dapat memperoleh mata uang lain tersebut, baik secara langsung maupun melalui perantara mata uang lain. Jadi, walaupun entitas itu tidak berencana untuk menukar, tapi selama secara praktis hal tersebut itu bisa dilakukan, maka mata uang tersebut itu bisa dianggap menjadi tertukarkan. Nah, selanjutnya itu adalah pasar atau mekanisme pertukaran. Jadi, di sini itu dalam menilai apakah suatu mata uang itu tertukarkan, itu tuh entitas hanya perlu mempertimbangkan pasar atau mekanisme pertukaran yang memiliki kekuatan hukum, yaitu yang dapat menimbulkan hak dan juga kewajiban yang bisa dipaksakan. Artinya, nggak semua pasar itu bisa dijadikan acuan, hanya ada pasar-pasar sah yang diakui secara hukum saja. Dan penilaian apakah transaksi tersebut itu benar-benar dapat dipaksakan itu bergantung pada kondisi dan juga fakta yang terjadi. Nah, lalu juga ada tujuan memperoleh mata uang lainnya. Jadi ketertukaran suatu mata uang itu bisa saja berbeda tergantung tujuan penggunaannya. Dalam kondisi tertentu, otoritas dapat menetapkan kurs yang berbeda, misalnya kurs khusus seperti impor dan juga kurs yang berbeda, atau bahkan bisa jadi lebih mahal untuk mengirimkan uang seperti dividen. Nah, ada juga kondisi di mana mata uang hanya boleh digunakan untuk tujuan tertentu aja. Misalnya itu untuk impor dan juga gak boleh untuk transfer modal. Nah, hal ini bisa menyebabkan suatu mata uang itu dianggap tertukarkan untuk satu tujuan aja, tapi tidak. Nah, selanjutnya adalah penilaian berdasarkan tujuan. Jadi, dalam penilaian ketertukaran, kita tuh harus mempertimbangkan tujuan penggunaan dari mata uang tersebut. Yang pertama itu adalah untuk transaksi valuta asing. Nah, bila untuk transaksi valuta asing, maka mata uang akan diasumsikan untuk digunakan untuk menyelesaikan transaksi aset liabilitas secara individual. Lalu yang kedua itu untuk penyajian laporan keuangan dalam mata uang lain. Nah, ini tuh bakal diasumsikan digunakan untuk menyelesaikan net asset atau net liabilities, sedangkan untuk kegiatan usaha luar negeri nantinya bakal diasumsikan atau digunakan untuk menyelesaikan investasi net. Dan jadi dalam konteks penggunaan ini tuh sangat menentukan hasil penilaiannya nantinya. Nah, selanjutnya itu adalah realisasi aset neto atau investasi. Aset neto atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri dapat direalisasikan melalui beberapa cara, seperti pembagian dividen kepada pemilik, penerimaan hasil dari kegiatan usaha luar negeri, atau pelepasan investasi. Nah, hal ini tuh akan menjelaskan gimana entitas itu benar-benar bisa mengubah investasi tersebut menjadi kas atau manfaat ekonomi lainnya.
Nah, lalu selanjutnya itu adalah penilaian terpisah, di mana entitas itu harus menilai ketertukaran secara terpisah untuk setiap tujuan penggunaan mata uang. Artinya, hasil penilaian untuk tujuan transaksi itu nggak boleh digunakan untuk tujuan lain seperti penjabaran laporan keuangan luar negeri. Nah, setiap tujuan itu harus dianalisis sendiri supaya hasilnya nanti itu jadi lebih akurat. Nah, lalu selanjutnya adalah batas signifikasi. Batas signifikansi itu di mana suatu mata uang dianggap tidak tertukarkan jika jumlah mata uang lain itu dapat diperoleh sangat kecil atau tidak signifikan dibandingkan dengan kebutuhan. Di mana penilaian itu dilakukan dengan membandingkan jumlah yang bisa diperoleh dengan jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban atau transaksi. Nah, kalau jumlahnya tidak mencukupi secara material, maka mata uang tersebut dianggap tidak tertukarkan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Zikra Humaira Makfiranti dengan NIM 2024-70-102. Nah, langkah kedua, mengestimasikan kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Artinya, kalau suatu mata uang tidak bisa ditukar di pasar, jadi nggak ada kursnya, maka perusahaan harus memperkirakan sendiri kurs tersebut dengan cara yang paling masuk akal supaya nilainya tetap mendekati kondisi sebenarnya. Contoh, kalau suatu negara lagi krisis atau lagi pembatasan, mata uangnya tidak bisa ditukar karena tidak ada kursnya, perusahaan harus memperkirakan sendiri kursnya dengan cara yang paling masuk akal. Nah, pada poin pertama langkah kedua yaitu menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian. Maksudnya sebenarnya ini cukup sederhana. Jadi perusahaan boleh langsung menggunakan kurs spot yang sudah tersedia di pasar tanpa perlu menghitung atau menyesuaikan lagi. Selama kurs tersebut masih sesuai dengan tujuan penilaian dan mencerminkan nilai tukar yang wajib, maka kurs itu bisa dipakai. Misalnya, jika ada kurs mata uang yang bisa dilihat langsung di pasar, maka kurs tersebut dapat digunakan. Jika sebelumnya mata uang tidak bisa ditukarkan, maka kurs pertama yang muncul setelah bisa ditukar kembali juga dijadikan acuan. Jadi intinya perusahaan cukup memakai kurs yang tersedia dan dapat dipercaya agar proses penilaian menjadi lebih mudah dan jelas. Selanjutnya, menggunakan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa walaupun suatu mata uang tidak bisa ditukar dengan semua tujuan, mata uang tersebut masih bisa digunakan dengan tujuan lain. Misalnya, bisa dapat impor barang tetapi tidak bisa membayar dividen. Dalam kondisi seperti ini nih, kurs yang tersedia di pasar boleh tetap digunakan sebagai kurs spot. Estimasiannya selama masih memenuhi ketentuan paragraf 19A. Untuk menentukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, apakah ada beberapa kurs yang berbeda karena bisa menunjukkan adanya pembatasan atau aturan tertentu. Kedua, tujuan penggunaan mata uang apakah hanya untuk kebutuhan tertentu atau bisa digunakan secara umum. Ketiga, sifat kurs. Apakah mengambang bebas atau diatur pemerintah? Karena kurs mengambang biasanya lebih mencerminkan kondisi ekonomi. Nah, yang keempat, frekuensi pembaharuan kurs. Karena kurs yang sering diperbaharui biasanya lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi, selama kurs tersebut masih mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku, kurs itu tetap bisa digunakan sebagai kurs spot estimasian saat pelaporan.
tentang kondisi ketika suatu mata uang itu belum bisa ditukar ke mata uang lain pada tanggal pengukuran, khususnya untuk tujuan tertentu, tapi perlu dipahami, ini bukan berarti mata uangnya itu selamanya nggak bisa ditukar ya. Jadi bisa aja di waktu setelah tanggal pengukuran mata uang tersebut akhirnya bisa ditukar. Nah, kalau di situasi itu terjadi, kita sebagai entitas boleh menggunakan kurs yang muncul pertama kali saat mata uang tersebut sudah bisa ditukar. Kurs ini bisa dipakai sebagai perkiraan atau estimasi kurs spot, tapi ada syaratnya, yaitu kurs tersebut harus sesuai dengan tujuan yang dijelaskan di paragraf 19A. Jadi, nggak semua kurs tersebut bisa dipakai, tetapi harus dicek dulu apakah sudah memenuhi kriteria atau belum. Nah, selanjutnya kita juga perlu menilai apakah kurs pertama itu benar-benar layak digunakan atau tidak. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jarak waktu. Kita lihat berapa lama jeda tanggal pengukuran dengan tanggal saat mata uang itu akhirnya bisa ditukar. Kalau jedanya pendek, misalnya cuma beberapa hari atau tidak terlalu lama, biasanya kurs tersebut masih mencerminkan kondisi ekonomi yang sama, jadi lebih relevan dipakai. Tapi kalau jedanya cukup lama, berarti kondisi ekonominya bisa sudah berubah, sehingga kurs tersebut bisa jadi kurang akurat. Nah, yang kedua adalah tingkat inflasi. Ini sangat penting kalau suatu negara mengalami inflasi yang tinggi atau bahkan hiperinflasi. Harga-harga bisa berubah sangat cepat. Nah, bahkan dalam satu hari bisa berubah beberapa kali. Dalam kondisi seperti ini, kurs yang pertama kali muncul saat mata uang bisa ditukar tadi belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam menggunakannya. Jadi intinya, walaupun kita boleh menggunakan kurs yang pertama setelah mata uang bisa ditukar, kita harus tetap mempertimbangkan nih, apakah kurs tersebut masih relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, terutama dilihat dari waktu dan tingkat inflasinya. Selanjutnya, menggunakan teknik estimasi lain. Bagian ini nih menjelaskan kalau entitas pakai metode estimasi untuk menentukan kurs boleh mengambil kurs yang sudah ada dan bisa dilihat di pasar, misalnya dari transaksi pertukaran yang benar-benar terjadi atau dari sistem atau mekanisme pertukaran tertentu. Nah, kurs itu bisa langsung dipakai, tapi kalau dirasa belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang diinginkan, kurs tersebut boleh disesuaikan dulu. Jadi intinya kita tidak harus selalu menghitung dari nol, karena kita bisa pakai kurs yang sudah ada di pasar, tapi tetap harus dicek apakah kurs tersebut sudah relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kalau belum, baru dilakukan penyesuaian. Nah, selanjutnya pengungkapkan ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Kalau ada kondisi di mana suatu mata uang tidak bisa ditukar ke mata uang lain, perusahaan tidak boleh hanya diam, tapi harus menjelaskan secara jelas di laporan keuangan. Penjelasan ini tuh penting supaya pembaca laporan keuangan tetap paham situasi sebenarnya. Yang perlu dijelaskan yang pertama adalah mata uang apa yang tidak bisa ditukar dan apa nih penyebabnya.
misalnya karena pembatasan dari pemerintah atau dari kondisi tertentu. Lalu perusahaan ini harus menjelaskan transaksi apa yang terdampak akibat kondisi ini, serta berapa sih besar aset dan kewajiban yang ikut terpengaruh. Selanjutnya, perusahaan perlu menjelaskan kurs yang digunakan. Apakah kurs tersebut diambil langsung dari pasar tanpa perubahan atau hasil dari estimasi? Kalau menggunakan estimasi harus dijelaskan kayak bagaimana cara menentukannya, termasuk data yang digunakan dan diasumsi yang dipakai. Nah, setelah itu perusahaan harus menjelaskan resiko yang muncul akibat mata uang yang tidak bisa ditukarkan ini. Misalnya, resiko kerugian dan ketidakpastian nilai. Jadi, pengguna laporan keuangan ini bisa memahami dampak secara lebih menyeluruh. Kemudian, kalau kondisi ini berkaitan dengan kegiatan usaha di luar negeri, informasi yang diberikan harus lengkap lagi. Perusahaan perlu menyebutkan nama usaha tersebut, jenisnya, misalnya anak perusahaan atau cabang, dan lokasi utamanya. Selain itu juga perlu ringkasan kondisi keuangannya. Terakhir, perusahaan harus menjelaskan apakah kewajiban tertentu, misalnya harus memberikan dukungan keuangan ke usaha luar negeri tersebut, termasuk kepada semua informasi yang bertujuan supaya laporan keuangan tetap transparan dan mudah dipahami meskipun ada kondisi yang tidak normal seperti mata uang tidak bisa ditukar. Baik, selanjutnya di bagian pendahuluan ini kita akan membahas kayak gambaran umumnya dari contoh ilustratif dalam PSAK 221. Jadi perlu dipahami dulu nih bahwa contoh ini nih bukan resmi dari standar PSAK 221-nya, tapi melainkan hanya sebagai pelengkap membantu kita buat memahami bagaimana penerapannya di dunia nyata. Contohnya ini menjelaskan bagaimana suatu entitas atau perusahaan menerapkan beberapa aturan dalam PSAK 221. Tetapi dalam kondisi yang masih sederhana atau hipotesis, artinya kasus diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata karena sudah disederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Walaupun begitu, dalam praktik sebenarnya perusahaan harus mempertimbangkan semua kondisi dan fakta yang relevan. Tidak hanya seperti ada di contoh ini saja. Jadi, intinya nih bagian pendahuluan ingin menegaskan bahwa contoh ini hanya sebagai ilustrasi buat kita pembelajaran, bukan aturan tambahan atau jadi pedoman resmi yang wajib diikuti secara mutlak. Nah, selanjutnya itu ada ketertukaran. Nah, di bagian ini menjelaskan bagaimana perusahaan menilai apakah suatu mata uang bisa ditukar atau tidak. Contoh 1-3 ini menggambarkan kondisi ketika perusahaan mengecek apakah mata uang tersebut bisa langsung ditukar dengan mata uang lain. Ini disebut sebagai langkah pertama dalam penilaian. Nah, yang keempat dan yang kelima membahas kondisi ketika mata uang tersebut tidak bisa ditukar secara langsung. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus memperkirakan atau mengestimasikan kurs yang sesuai. Ini disebut jadi langkah kedua. Selain itu, dalam semua contoh yang diberikan ada beberapa kondisi yang sama. Yang pertama, mata uang digunakan oleh perusahaan induk adalah mata uang PC. Nah, yang kedua, perusahaan induk memiliki anak perusahaan di luar negeri, yaitu entitas Y. Nah, yang ketiga, entitas Y menggunakan mata uang lokal atau
LC sesuai dengan negara tempat mereka beroperasi. Menariknya dalam kasus ini nih menjelaskan bahwa aturan dari otoritas setempat yang mengatur apakah mata uang lokal tersebut bisa ditukarkan atau tidak ke mata uang lain. Jadi bagian ketertukaran ini nih fokus kayak bagaimana sih perusahaan menentukan nilai tukar yang tepat, terutama dalam kondisi yang tidak selalu ideal atau yang terbatas. Selanjutnya contoh ilustratif. Langkah 1, menilai apakah suatu mata uang tertukarkan. Contoh yang pertama, jangka waktu. Kita lagi menilai apakah mata uang itu tertukarkan atau tidak. Di kasus ini, entitas X ini punya anak perusahaan, yaitu entitas Y, yang menggunakan mata uang lokal yaitu LC. Sementara laporan keuangannya tersusun dalam mata uang PC. Nah, kan berbeda. Untuk mengubah LC ke PC ternyata tidak bisa langsung. Entitas ini atau perusahaan harus mengajukan permohonan ke otoritas setempat dulu. Otoritas ini nanti akan memproses permintaan tersebut, termasuk permintaan penjelasan tujuan penggunaan PC. Setelah semua proses administrasi selesai, barulah entitas ini mendapatkan PC. Biasanya proses ini memakan waktu, misalnya beberapa hari. Jadi poin penting di sini adalah waktu menunggu beberapa hari yang dianggap sebagai proses yang normal. Karena memang di bagian ini harus ada prosedur resmi dari negara tersebut. Jadi bukan karena adanya larangan atau pembatasan yang bagaimana yang berat, tapi emang alurnya nih udah seperti ini. Dari situ entitas X ini bisa menilai apakah meskipun tidak bisa langsung ditukar saat itu juga, selama LC-nya masih bisa ditukar menjadi PC dalam jangka waktu yang sewajarnya, misalkan beberapa hari, misalkan 3 hari, maka LC dapat dianggap tertukarkan. Jadi ini kesimpulannya di PSAK ini yang dilihat bukan penukaran yang instan atau tidak, tapi apakah penukaran ini nih benar-benar dilakukan dalam kondisi normal. Nah, kalau hanya jeda beberapa waktu karena administrasi aja sih masih dianggap oke ya, dan tetap dianggap bisa ditukarkan. Selanjutnya contoh kedua yaitu pasar atau mekanisme pertukaran. Nah, pada contoh ini di wilayah Y, pemerintah dan otoritas tempatnya ini udah nggak bisa lagi buat memenuhi permintaan penukaran ke mata uang PC. Nah, akibatnya mereka menghentikan sementara mekanisme pertukaran resmi yang biasanya digunakan. Karena nggak ada jalur yang resmi, masyarakat ini akhirnya ngelakuin sendiri penukaran secara nggak resmi dengan kurs yang tidak ditentukan oleh pemerintah. Nah, masalahnya transaksi ini nih nggak punya kekuatan hukum, artinya nih nggak ada jaminan dan nggak ada jaminan hak dan kewajiban yang bisa dipaksakan karena terjadi masalah. Nah, selain itu juga tidak ada pasar atau mekanisme resmi lain yang bisa digunakan untuk menukar LC ke PC secara sah. Jadi, ketika entitas X ini menilai apakah mata uang LC bisa ditukarkan ke PC, yang bisa dilihat hanya mekanisme resmi dan punya kekuatan hukum. Karena ada yang hanya penukaran yang tidak resmi, jadi kesimpulannya adalah mata uang LC dianggap tidak bisa ditukarkan ke PC. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu tujuan memperoleh mata uang lain. Nah,
di contoh ini nih, kasusnya di wilayah entitas Y, pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap penggunaan dan memperoleh mata uang asing yaitu CPC. Nah, perusahaan hanya diperbolehkan mendapatkan mata uang asing tersebut untuk keperluan tertentu yang dianggap kayak penting, kayak misalkan buat impor barang atau buat obat-obatan. Artinya, jika perusahaan mau menggunakan mata uang asing di luar tujuan itu, kayak investasi atau kebutuhan bisnis lainnya ini, maka hal tersebut tidak diizinkan oleh otoritas setempat. Nah, di kondisi ini nih, si entitas X kan punya investasi di entitas Y, perlu menyusun laporan keuangan dan melakukan penilaian. Nah, salah satu hal yang dinilai adalah apakah si entitas X ini memiliki kemampuan untuk memperoleh mata uang asing yaitu PC, khususnya untuk mendukung atau merealisasikan investasinya di entitas Y. Namun karena adanya pembatasan dari pemerintah tadi, entitas X ini enggak diperbolehkan untuk memperoleh mata uang asing untuk tujuan investasi. Akibatnya si entitas X ini menyimpulkan bahwa secara substansi mata uang lokal yaitu LC yang dimiliki tidak dapat ditukar menjadi mata uang asing atau PC untuk kebutuhan tersebut. Memang benar bahwa secara teknis ini masih ada akses untuk mendapatkan mata uang asing, tetapi akses tersebut ini sangat terbatas karena yang hanya diperbolehkan itu cuma import barang yang buat obat-obatan. Karena tujuan tersebut ini berkaitan dengan kebutuhan si investasi entitas X, maka kemampuan terbatas tersebut dianggap tidak relevan dalam penilaian. Dengan kata lain, meskipun ada jalur untuk memperoleh mata uang asing, jalur tersebut tuh nggak bisa digunain untuk tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam konteks laporan keuangan, kondisi ini diperlakukan seolah-olah mata uang lokal tidak dapat ditukarkan ke mata uang asing. Selanjutnya yaitu contoh ilustratif langkah kedua, contoh keempat, yaitu menggunakan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain. Nah, contohnya di contoh ini nih, ceritanya pada tanggal 31 Desember misal 2021, pemerintah di wilayah entitasnya ini ngebuat aturan yang melarang perusahaan menukar uang lokal LC ke PC dengan tujuan untuk investasi neto. Tapi untuk kebutuhan lain penukarannya masih boleh dilakukan dan kursnya mengikuti pasar bersifat mengambang bebas serta diperbaharui beberapa kali dalam sehari. Nah, aturan ini si entitas X ini nggak bisa mendapatkan PC untuk investasi netonya, sehingga menyimpulkan bahwa si LC nggak bisa ditukar untuk tujuan tersebut. Nah, akibatnya entitas X harus memperkirakan sendiri kurs spot yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi. Dalam menentukan hal ini, entitas X melihat bahwa hanya ada satu kurs yang berlaku, penukaran masih bisa dilakukan untuk transaksi lain, dan kursnya mencerminkan kondisi pasar serta selalu diperbaharui. Jadi akhirnya disimpulkan bahwa kurs yang ada di pasar ini masih cukup relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan kurs spotnya. Selanjutnya, contoh kelima dalam langkah kedua yaitu menggunakan kurs selanjutnya terawal. Nah, contoh ini nih menjelaskan kondisi ketika perusahaan tidak bisa menukar mata uang pada tanggal laporan, sehingga harus memperkirakan nih sendiri kurs yang digunakan.
ini misal di kasus ini nih tanggal 31 Desember 2021 tempat entitasnya beroperasi sedang mengalami hyperinflasi. Nah, selain itu pemerintah juga melarang penukaran mata uang lokal ke mata uang pelaporan untuk tujuan investasi. Akibatnya, pada tanggal laporan tersebut, entitas X ini memang tidak bisa melakukan penukaran sama sekali. Karena kondisi itu, entitas X ini menyimpulkan bahwa mata uang lokal tidak dapat ditukarkan. Jadi, mereka tidak bisa menggunakan kurs normal seperti biasanya dan harus mencari cara lain nih, kayak buat menentukan nilai tukar yang sesuai. Nah, beberapa bulan kemudian, tepatnya kayak di tanggal 30 April 2022, larangan tersebut ini dicabut dan penukaran mata uang sudah diperbolehkan lagi. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah kurs yang pertama penukaran dibuka kembali bisa langsung dipakai? Nah, ternyata tidak langsung. Nah, entitas X ini harus mempertimbangkan beberapa hal seperti jarak waktunya yang sudah 4 bulan dari tanggal pelaporan, dan juga kondisi ekonomi yang tidak stabil karena hiperinflasi. Dalam kondisi seperti ini, nilai uang bisa berubah dengan cepat. Akhirnya disimpulkan bahwa kurs setelah larangan dicabut tadi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pada tanggal laporan. Jadi kurs tersebut tidak bisa langsung digunakan, tapi kurs itu tetap bisa dijadikan acuan, hanya saja perlu disesuaikan nih supaya lebih mencerminkan kondisi pada saat tanggal laporan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PSAK 221, semoga bermanfaat.